Baik, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya akan menjelaskan tentang variasi dalam acara ibadah dan variasi dalam bagian lain dalam ibadah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian variasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi memiliki arti variasi adalah suatu hiasan atau tambahan. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengadakan variasi dalam acara kebaktian kita? Pertama, supaya jemaat tidak merasa bosan. Kemudian yang kedua, supaya jemaat memiliki antusias, tekun dan penuh partisipan. Variasi dalam acara ibadah adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang baru serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Itulah tujuan daripada kita melakukan variasi dalam kebaktian kita biasanya, supaya jemaat tidak merasa bosan. Kemudian kita akan melihat ada prinsip dalam penggunaan variasi. Menurut Saiful Baharin Dejamara ada beberapa prinsip. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang sehingga momen proses ibadah tidak menjadi terganggu. Kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan. Ketiga, penggunaan variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh worship leader. Artinya menggunakan variasi bukanlah suatu hal yang tidak dipersiapkan nih, tetapi kita melakukan variasi harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan variasi dalam acara ibadah. Kita melihat perkembangan zaman yang begitu pesat di dunia ini, baik, dan itu sangat berpengaruh bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bahkan generasi sekarang pun lebih suka dengan ibadah yang lebih modern. Nah, oleh sebab itu sebagai gereja Kemah Injil kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan kita melakukan variasi dalam kebaktian kita. Gereja yang kreatif adalah gereja yang berani merencanakan dan menciptakan kekasan ibadahnya atau berani melakukan variasi dalam ibadahnya. Nah, ada beberapa contoh variasi yang dapat dilakukan dalam sebuah kebaktian. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk menyampaikan kesaksian setelah nyanyi rap dari lagu itu. Orang-orang diminta dihubungi sebelum acara kebaktian dimulai. Kemudian kita bisa melakukan perubahan irama cepat menjadi lambat, perubahan dinamik dari keras menjadi lambat atau sebaliknya. Nyanyikan berupa iringan dari beberapa bait lagu. Kita bisa menyanyikan beberapa bait lagu saja. Kemudian pemimpin jemaat untuk membaca bersama-sama bait yang telah dipilih, lalu nyanyikan bait berikutnya. Nyanyikan kata-kata dari sebuah lagu dengan melodi yang lain, bukan melodi yang sama. Rencanakan tema kebaktian seperti acara Natal bulan Juni sampai bulan Juli dengan nyanyian lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal bukan hanya dilakukan pada bulan Desember Bapak Ibu, tetapi kita bisa merencanakan itu dengan mungkin di bulan Agustus, bulan September kita bisa menyusun sebuah variasi dalam ibadah kita menyanyikan lagu-lagu Natal. Kemudian untuk seorang WL juga perlu penekanan kata dan berbicaranya perlu dikembangkan. Bukan hanya seorang pemimpin pujian, tetapi seorang pengkhotbah juga mempunyai variasi dalam vokalnya. Mungkin ada nada tinggi, ada nada rendah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian variasi dalam bagian lain adalah variasi dalam bagian lain dalam ibadah, maksudnya itu ini lebih ke liturginya. Misalnya biasanya pengumuman di awal ibadah, tetapi kita bisa memvariasikan di akhir ibadah atau di pertengahannya. Kemudian kita juga bisa melakukan mungkin sambutan untuk para tamu ya. Biasanya di gereja Bapak Ibu saya tidak tahu bagaimana kondisi di tempat Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi kita bisa memvariasikan supaya ketika ada jemaat baru kita bisa melakukan variasi, mungkin disuruh perkenalan, suruh berdiri, mungkin memberikan oleh-oleh seperti itu, berjabat tangan atau bagaimanapun, itu harus kita yang mempunyai variasi dalam gereja kita masing-masing. Kemudian untuk membaca Alkitab itu juga kita harus memperhatikan bagaimana keadaan situasi jemaat kita bisa memvariasikan, mungkin bisa melibatkan jemaat yang hadir, bisa dibagikan dengan muda, dengan yang tua, atau kaum pria dengan kaum wanita. Kemudian
Mungkin ini ada lagu undangan pengajakan tantangan setelah khotbah. Ini dimaksudkan mungkin setelah khotbah kita bisa melakukan suatu pujian yang meresponi firman Tuhan itu, entah itu dinyanyikan oleh jemaat atau dinyanyikan oleh paduan suara atau solois atau bahkan kelompok khusus yang mungkin sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian menyusun nyanyi rohani, biasanya nyanyi dengan lagu khusus penyembahan di mana yang cocok. Ini biasanya misalnya pujian ada yang diperlambat, ada yang dipercepat, kemudian rapnya dipercepat, ada dinyanyikan dengan suara 1/2, nyanyikan dengan suara yang lengkap, dinyanyikan oleh solo mungkin atau trio atau vokal grup. Kemudian kita juga bisa memvariasikan ibadah kita untuk memperkenal lagu-lagu baru. Pilih nyanyian baru yang sudah saudara-saudari kuasai. Misalnya mungkin ketika saudara dipercayakan menjadi worship leader, saudara harus mungkin bisa memvariasikan untuk membawa lagu-lagu baru, dan tentu itu harus terlebih dulu sudah latihan ya. Kemudian mintalah paduan suara menyanyikan atau membawa lagu baru itu. Kemudian ada macam-macam bentuk ibadah. Pertama, ada ibadah meditatif. Adalah ibadah yang dipenuhi suasana meditasi, atau biasanya ibadahnya lebih hening dan tidak banyak kata-kata yang disampaikan oleh seorang worship leader. Ibadah ini sebaliknya dilakukan dalam lampu penerangan yang redup. Ya, ini adalah suatu bentuk ibadah mungkin bisa dilakukan dalam di jemaat Bapak Ibu Saudara bisa melakukan bentuk ibadah ini dengan suasana yang hening. Kemudian ada ibadah oratorium. Ini adalah ibadah yang penuh dengan nyanyian. Jadi bukan berarti tidak ada firman Tuhan ya dalam ibadah ini, tetapi ini lebih ke fokusnya pujian begitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.